Halo, Hai, aku mau diskusi. aku mau diskusi ini soal pasien yang SAN. Mau diskusi soal terapinya pasiennya ini. Kita lihat bareng-bareng seperti ini. Oh, pasien yang dirawat inap itu ya, yang malah sepsis katanya ya? Oh iya. Di ICU ya? Dia kemarin kan di waktu terus jadi bawa ICU kan? Pernah tahu pasiennya? Oh, belum sih, belum sempat ketemu. Tapi kemarin ada sih yang ngobrolin pasiennya. Ini kita benar-benar cek sebetulnya. Coba, apa jadi lihat? Udah berapa lama sih jawab nama? Ini kayaknya dari tanggal 24 Desember. Sekarang tanggal 7. Kayaknya. Terus ini pasiennya banyak. Ini dia dari masuk perjalanannya, dia diagnosanya dari sepsis nih. Terus komorbidnya ada nih, suspek kandidiasis lupus, vagina, habis itu dia ada suspek pneumonia juga. Terus gagal nafas dan ventilator, sama kita sinusitis diabetesnya barengan dia. Terus itu, ya? Terus apa yang ini ya? Dari sistem apa yang kurang pemeriksaannya ya? Ini kondisi pasiennya sih harusnya sudah teresolusi ya. Panjang nih, kalau aku lihat pasien hari pertama masuk langsung diagnosis sepsis ya? Betul. Pemeriksaan yang kurang dilakuin ini pemeriksaan pada serum lapak, TTP dan gejala klinis mengarah ke sepsis. Lalu sumber sepsis diduga dari komplikasi ISK, yang itu ya pasiennya ya? Oh iya, ini sepsisnya dari ISK ini yang kurang apa tadi ya? Iya, pemeriksaan motornya ini kemarin nggak mungkin dilakuin karena pasiennya udah langsung motornya langsung kan, tapi langsung nggak sadar gitu jadi nggak diperiksain sepsis. Terus motornya pun di IGD nggak sempat ya. Tapi dari ISK sih gitu. Tapi sebelumnya pasiennya udah dapat terapi ISK belum? Iya aku ada nih di riwayatnya di sini. Coba aku cek ini pom-pomnya. Lupa masih sistem. Iya nggak tahu deh kita riwayat pengobatannya apa. Oh ini riwayat dari hasil rekon sih pasiennya riwayatnya penggunaan ini ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari. Itu kondisi ekstranya pada saat dia rawat jalan. Sudah stopnya Gitu aja ya. Baik ya. Cipro 500 mg. Stopnya saat membaik. Stok saat kondisi membaik. Berarti regimen ciprofloxacinnya untuk kondisi ISK. Pasien disesatkan pesawat jalan itu. Iya harusnya nggak boleh. Terus ini gimana? 5 hari kayaknya. Iya, 2 kali 1 5 hari sih biasanya. 3 sampai 5 hari. Tapi kalau misalkan parah ya harus sampai habis sih 5 hari. Harusnya sih Pak ya. Iya. Dan itu nggak tahu dia resepnya pasien satu tahun gawat pasti di sini. Itu dia pasiennya sekarang kan dibarengin sama dan kita sinusitis itu dia datang barengan sama sepsisnya. Tapi aku dengar kemarin kondisinya udah stabil, namun ada penurunan SpO2 aja. Iya, saturasinya itu ya. Tidak percaya saturasinya. Sama TTP-nya katanya sudah menunjukkan perbaikan. Pasien udah nggak demam. Terus pemeriksaan kalsitonin menunjukkan adanya perbaikan kondisi infeksi. Tapi aku nggak tahu sih kelanjutannya kayak gimana. Kalau kondisi kapasitasnya udah baik, berarti harusnya kondisi infeksinya udah membaik ya. Sih. Udah ada indikasi. Jadi ini ada peningkatan ya. Wah, peningkatan nih. Untuk peningkatan depositnya. Terus gimana ya? Peningkatan itu berarti gimana? Relaks kondisi infeksinya. Tapi pemeriksaan kultur pada pasien udah. Wah, iya lagi kulturnya lagi tanggal kasih masuk aja di tanggal 24 dan 25. Jadi harusnya kultur ya. Kasih sih kultur ya. Aku rekomendasiin kultur nanti. Untuk yang sekarang sih yang pas maksudnya di ketoasidosis karena dia gula darahnya kita belum ada pemeriksaannya belum ada dan di terakhir itu gula darah sewaktu aja di tanggal 30 kan. Tapi pasien udah dapat drip novolapid ya? Iya, sama Ezelin ya. Itu kalau jualan dua gitu boleh nggak ya?
berdasarkan petunjuk sih memang gitu ya, cuma nonpolapril jadinya harusnya dilanjutkan 1 sampai 2 jam setelah diberikan yang kemudian insulin. Oh berarti nggak barengan terus Iya, ya? memang sih seharusnya. Jadi insulin masuk terus terapinya cuma di hari terakhir itu, di hari pertama insulinnya. Iya, soalnya kan takutnya risiko hipokalemia. Oh iya, coba kita lihat kata saya kali ini. Wah, iya lagi. Ada penurunan sih, tapi belum mengarah ke koreksi yang sampai paling ya. Tapi sebelumnya ya, namun membaik sih di 3,6 ya. Cuma di Kayak itu dia dapat apa habisnya lagi? Ada hipertensi atau apa? tidak, ini dia ada albuminuria. Oh iya, albuminya. Dia dapat terapinya ada di saat ini karena ada peningkatan enzim hati, dia dapat pakai. Terus dia ada spironolactone juga. Ini spironolactone emang sebenarnya buat antihipertensi ya. Ini untuk hipertensi ini fungsinya untuk kondisi hipoalbuminuria. Ya. Terapinya kayaknya nggak adekuat nih, albuminnya bisa rendah kondisinya. Dia berarti dia dapat albumin dari tanggal 10 Januari bersamaan dengan pemeriksaan albuminnya. Iya. Itu apa? Sebetulnya 2 aja nih, albumin sama albumina. 3 nih ya sama spironolactone. Iya. Dia kan berarti dapat terapi itu albumin. Albumin itu spironolactone masuk ke sana. Untuk terapi albuminnya ini spironolactone. Narpalgen itu tambahan untuk jadi peningkatan SGOT sama SGPT-nya nih Pak. Oke, berarti narpalgennya SGOT. SGOT SGPT-nya sih nggak meningkat terlalu signifikan ya, misalnya 3 kali. Memang nggak mengarah ke infeksi di hati yang langsung, jadi mungkin ini bisa akibat sepsisnya. Jadi nggak perlu karena obat kan? Benar, nggak perlu karena obat. Iya. Berarti yang perlu kita ini sih hal yang penting kondisi sepsis pasiennya itu harusnya sudah teratasi, kemudian antibiotiknya sesuai, sama nilai propaxedonin pasien dilakukan perbaikan. Sebenarnya kalau perlu evaluasi klinis pasiennya langsung, itu kan jadinya. Iya. Kalau aku harus pergi sih tentang pasiennya, soalnya pasiennya dapat dua insulin perlu apa ya? Pasiennya belum bisa kan harusnya atau gimana? Kenapa dua harusnya? Karena sih pasiennya kondisinya juga sudah membaik, cuma aku kan bukan semua itu untuk fisiknya, jadi aku ketemu sama pasiennya. Maksudnya belum keluar ya, masih IC ya? Kayaknya sudah bilang kita. Lebih dari keluarnya. Oke. Udah deh, aku nanti diskusi sama dokter lagi, sama perawat juga lihat kondisi pasien. Coba konsultasi dulu kita sama DPJP-nya. Habis itu kita tanya deh antibiotiknya berdasarkan sekutur atau apa sih sekuturnya, kan kayaknya belum ada sekutur deh. Iya, ada sekutur orang nggak mau ganti lagi nih kalau dari CPPT-nya ya. Iya. Tapi kayaknya memang benar dari ISKD sih dia infeksinya. Awalnya yang penyebab sepsisnya itu. Ini sih dokter juga itu prosesnya. Oke. Terima kasih. Oke. Bye. Ya, jadi. Ya. Isi dok. Dok, saya udah mau diskusi soal pasien Nyonya SAS. Iya, gimana ada evaluasi terapinya? Sekarang masih di mana ya? Di ICU atau di rawat? Masih dirawat inap. Oh iya, karena masih ruangan di yang saya cek masih di ICU loh, status rawat inap. Sudah pindah berarti dok ya? Iya sih. Berarti pasien sudah stabil ya dok. Dari pasien ini yang saya mau sampaikan untuk terapi meropenemnya sudah sesuai katanya dok ya. Dari perkonsultan ini menunjukkan perbaikan dan pasien juga sudah stabil. Ini dugaan kalau tindakannya kan servisnya akibat komplikasi ISK ya. Iya. Sebelumnya dia rawat jalan. Ya, betul. Memang saat pasien datang itu kondisinya memang nggak stabil, jadinya kami berikan antibiotik empirisnya sambil nunggu sekuturnya keluar. Oke, terus gitu evaluasi saya sih berarti terapi ini sudah sesuai ya dok. Terus gitu juga lihat terapi pasiennya dari TTV-nya pasien demam sudah nggak ada, di terakhir ya demam sudah enggak. Terus gitu dan 36 suhunya, habis itu tekanan darah sudah stabil, MAP sudah sesuai target, kemudian tadi juga masih tanya ya. Tapi di terakhir saya lihat
ada peningkatan ini dok, Leukosit. leukosit dok, tapi Ya, saya juga memperhatikan hasil tersebut sih, kalau ada peningkatan leukosit ya. terus saya cek dulu dok. Iya. Kalau dari peningkatan hasilnya sih ini belum tentu terapi kita juga sih dok, hasilnya merah ini masih sesuai ya. Iya, saya setuju sih, emang evaluasinya memang tak bisa dirasakan satu parameter dari laboratoriumnya aja. Jadi nanti kita lanjut evaluasi lagi. Oke. Kemudian untuk pasien ini kan dia dapat apa namanya antibiotik. Ya rencananya ada rencana dari CPBD, saya cek ada rencana oral ya dok. Iya sih, tapi nunggu gini dulu apa namanya tuh hasil dari kultur sama kita lihat dulu perkembangan dari pasiennya. Ya itu saya juga merekomendasikan untuk evaluasi antibiotik dok ya. Iya. Setelah hasil kultur dan uji sensitivitasnya tersedia Iya. ya dok. Soalnya untuk menurunkan resiko resistensi antibiotik yang kita inginkan supaya pasien ini tetap maksudnya antibiotiknya sesuai lah gitu. Iya, baik, terima kasih atas evaluasi dan rekomendasinya. Kalau begitu kita langsung visit ke pasien aja. Tapi dok, saya ada yang mau saya sampaikan dulu beberapa hal. Saya menyarankan sih untuk tetap monitoringnya tadi tekanan darah, HbA1c, leukosit, trombositonin dan kondisi evolusi pasien secara berkala. Kemudian juga untuk terapi yang saya sarankan ini pasien dapat flu oral. Nah, Iya, itu untuk sebelumnya untuk kondisi kandidasisnya dok ya. Iya, tapi untuk terapi flukular oralnya kita tunggu dulu hasil pemeriksaan kultur. Kemudian kalau misalnya hasilnya negatif, bisa nanti kita stop. Lalu untuk pasiennya juga ada kondisi albuminuria. Ini terapinya udah dikasih albuminar 100 ml dan albumin itu 3 kali 1. Menurut apoteker ini peningkatan albuminnya nggak adekuat, kenapa ya? Sudah saja regimen albuminar tidak. Tapi kalau flukoralnya tadi saya setuju sudah untuk dievaluasi terlebih dahulu ya. Iya. Jadi gimana kita ngisi dulu albuminarnya itu sudah saja. Ya coba dicek dulu, mungkin ada dosisnya atau gimana, soalnya saya cek itu masih kondisinya. Albuminarnya dapat terapi albuminarnya ini albuminar 100 ml dan albumin kapsul 3 kali Iya. sehari kok. Untuk regimen albuminar ini kalau dari tunjuknya di leafletnya juga ada sih sebenarnya dok. Ini dosisnya itu perlu loading dose sebenarnya dok. Ya, tapi administrasinya di sini tercatat di rekam medis pasien itu hanya 100 ml dok dari selama pertama pasien dapat dari pertama kali pasien terdiagnosis albuminuria ini dia dapat 100 ml tanpa adanya inisiasi dosis. Kalau saran saya sih dari berat badan pasien, dari petunjuknya itu pasiennya 80 kilo enggak ya? Iya, kalau 1 gram per kilogram berat badan itu 80 gram. Ini kita punya yang sediaan albuminar 25 dok. Dalam 100 ml itu ada 25 gram. Jadi saran saya untuk inisiasi dosisnya itu 320 ml selama 2 hari dok. Kemudian baru dilanjutkan 25 sampai 50 gram albumin sesuai evaluasi pasien. dari rekam medis memang nggak isi sih adanya administrasi dari dosis inisiasinya. Kayaknya Diki ini ada miss dari administrasi obatnya. Selanjutnya nanti saya minta tolong sama nurse-nya untuk catat di administrasinya ya. Nurse, Iya dok. tolong nanti masukin instruksi untuk loading dose-nya ya. Untuk albuminarnya 25 selama 2 hari. Untuk pasien nyonya NAS ya. Baik dok, nanti saya catat. Saya izin ulangi dok ya. Iya. Berarti mulai besok pasien atas nama Nyonya Sari ini berarti besok mulai terapi dok ya. Iya. Mulai inisiasi 320 ml albuminar selama 2 hari. Apakah seperti itu dok? Iya. Betul. Terima kasih nurse. Iya dok. Nanti dokter membantu. Oh iya. Terus gitu, oke. Untuk terapi albuminarnya kita sudah tambahkan dosis inisiasi albuminar. Kemudian, oh ya kita Bentar dok, mau nanya bentar. Kemudian untuk dosis rumatannya itu bagaimana rumatan setelahnya? Nanti untuk dosis itu kita evaluasi bareng di hari kedua setelah terapi albuminarnya ya. Oh ya, tolong catat ya untuk administrasinya dalam 4 jam ya albuminarnya. Oh iya. Setelah itu udah nggak boleh dipakai, sisanya ya harus dibuang.
Oh iya sih. Nggak boleh disimpan lagi di kulkas ya dok. Iya nurse ya. Iya. Makasih dah, makasih nurse. Oh iya, ini pasien ini, oh iya saya mau sampaikan juga dok, ini pasien ada dapat 2 insulin terapinya. Oh iya. Terapi dripnya sama ini apa namanya dok? Oh insulin. Insulin sama Novorapid. Betul. Insulin SC-nya dia terlihat di 20 unit aja malam hari, sedangkan Novorapidnya itu hanya IV drip gitu dok. Dan ada beberapa kali dia juga SC 3 kali 16, 3 kali berapa itu. Tapi yang jelas saya lihat sih masih jalan Novorapid dripnya. Cuman memang tidak tertera, mungkin saran saya sih kalau perlu kita evaluasi juga kondisi klinis karena pasien juga pernah mengalami hipokalemia karena terlalu pemakaian IV dripnya tidak terkontrol karena juga tidak tertera kan dosisnya di rekam medisnya dok. Iya. Kita lihat dari tanggal 4 Januari ini sih emang masih jalan bersamaannya untuk terapi insulinnya. Nah, untuk pemeriksaan koreksi kaliumnya masih baik, tapi nggak mengarah ke penurunan sih. Nah, oke, kita evaluasi aja kondisi klinis pasiennya dulu sambil baru memutuskan setelah kita lihat kondisi pasiennya ya. Baik. Kalau gitu kita visit aja sekarang. Iya. Nurse, ayo kita visit. Mari dok. Baik, ayo. Selamat siang Ibu, saya dokternya ya. Siang ibu, saya apoteker. Dan saya nurse-nya di sini. Kondisinya untuk hari ini? Untuk hari ini udah mulai mendingan dari yang sebelumnya. Kemudian untuk demam saya rasa udah mulai turun sih, dan juga untuk nafsu makan udah mulai normal. Ini gimana kondisinya? Ini dok, jadi tekanan darah pasien itu di 112 per 70 mmHg. Kemudian untuk MAP-nya di atas 65 mmHg. Setelah itu suhu tubuh pasien juga 36,7 derajat Celcius dan nadi pasien itu di 92 kali per menit. Serta untuk saturasi oksigen pasien itu di 97% dengan nasal kanul. Kondisi Ibu sudah jauh lebih stabil ya dibandingkan pada saat awal masuk ke rumah sakit. Tenang aja ya bu, kita juga terus memantau perkembangan kondisi ibu melalui pemeriksaan darah sehari-hari dan juga pemeriksaan kondisi klinisnya ibu ya, dari evaluasi pemeriksaan fisik juga. Untuk antibiotik dan obat-obatannya tetap diminum ya sesuai anjuran dokter, juga jangan dihentikan sendiri maupun meskipun sudah merasa baik kan ibu ya. Semoga ibu cepat sembuh ya. Ibu nanti kalau misalnya ada demam, kemudian ada nyeri saat buang air kecil atau kondisi tubuhnya memburuk, nanti hubungi langsung dokternya atau nurse-nya bu ya. Makasih ya. Nih sama-sama. Baik, untuk monitornya, untuk selanjutnya kita monitoring pena vital dan kondisi umum pasiennya secara berkala ya. Mari ibu. Ya, terima kasih. Ya, ini kasih.